Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Kiranya episode ini sekali lagi akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita oleh Roh-Nya yang kudus. Dan kali ini saya hendak mengajak kita bersama-sama melihat bagian dari firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita tidak akan bicarakan tentang pencobaan itu atau cobaan itu sudah banyak dikhotbahkan, banyak dibicarakan. Tetapi dari peristiwa ini saya mengajak kita bersama-sama melihat sisi yang lain. Dan sisi yang lain itu adalah kita melihat prinsip hidup, cara hidup, pegangan-pegangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita terangkum di dalam cobaan ini. Walaupun dia tidak mengajarnya secara langsung, tetapi kita bisa memetik hikmahnya. Ketika iblis datang kepada Yesus dan Yesus dalam keadaan lapar, sudah 40 hari 40 malam dia berpuasa. Lalu iblis katakan kepadanya, kamu lapar, jadikan roti-roti ini, batu-batu ini menjadi roti untuk mengenyangkan isi perutmu. Lalu Tuhan menjawab, dan jawaban Tuhan kepada iblis menjadi prinsip hidup yang pertama yang perlu kita ingat. Tuhan Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu terdapat dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Beberapa hal yang kita lihat di dalam jawaban Tuhan Yesus ini, yang pertama yaitu dia mengakui bahwa kehidupan manusia itu tidak terdiri dari materi saja, fisik saja, yang bisa dipuaskan, dikenyangkan dengan roti. Itu satu bagian. Tetapi Tuhan mau supaya manusia menyadari bahwa kita tidak hanya terdiri dari tubuh dan daging, darah dan urat dan sebagainya yang bisa dihidupi hanya dengan makanan-makanan, minuman yang kita makan dan minum. Tuhan mau kita menyadari bahwa ada kehidupan rohani di dalam diri kita, dalam batin kita. Dan kehidupan rohani yang ada dalam batin kita, dalam hati kita, tidak bisa disuapi dengan makanan-makanan fisik. Makan roti, minum air dan sebagainya, itu tidak bisa mengenyangkan. Hidup rohani kita hanya bisa disuapi, dikenyangkan, bahkan diberi hidup oleh firman Tuhan. Kalau kita makan roti itu tidak memberi hidup kepada kita, memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita memakan firman Tuhan istilahnya, maka kita mendapatkan hidup dari firman Tuhan itu. Batin kita, kerohanian kita dihidupi oleh firman Tuhan. Perhatikanlah bahwa kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman ketika menciptakan alam semesta. Dan kuasa firman yang dahsyat ini kita makan dalam tanda petik. Kita minum setiap hari untuk memberikan kehidupan kepada kita. Jangan lupa baca firman hari ini. Baca firman hari ini. Itu makanan jiwa kita, makanan batin kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus kemudian dibawa oleh iblis naik ke atas hubungan bait Allah. Dan dia bilang, sekarang lihat di bawah itu, begitu banyak orang. Engkau ingin supaya engkau dikenal sebagai anak Allah, bukan? Jatuhkan dirimu ke bawah, bikin satu demonstrasi yang luar biasa. Karena aku tahu firman Tuhan mengatakan kau tidak akan dibiarkan terjatuh sampai kaki kena lantai batu. Malaikat akan menatang engkau, meluputkan engkau. Iblis pakai firman untuk menggoda Tuhan Yesus. Menggoda yang berkait dengan otoritas kekuasaan. Godaan yang pertama berkait dengan kebutuhan fisik.
Godaan kedua berkaitan dengan otoritas. Jatuhkan diri. Jawaban Tuhan Yesus menjadi prinsip yang kedua dalam hidup kita, yang harus kita pegang. Ini terdapat dalam ayat yang ke-7. Tuhan Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, kemudian dia tidak sampai binasa karena malaikat akan menatang dia, menopang dia, tidak sampai jatuh ke tanah. Tuhan Yesus katakan itu sama dengan mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di dalam banyak kasus ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak orang yang diminta supaya menjaga jarak, pakai masker, jangan saling bersentuhan, supaya kita tidak sampai terpapar penyakit virus COVID-19 ini. Tapi apa yang kita lihat? Orang-orang boncengan sepeda motor yang sebetulnya tidak boleh. Boncengan sepeda motor tanpa masker, tanpa helm, dan merasa gagah sekali. Ketika sore-sore hari orang-orang sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, pada keluar, ngobrol di luar, duduk berdekatan, di balai-balai, tanpa masker, ngobrol, ketawa-ketawa. Padahal sudah dilarang. Itu adalah contoh dari mencobai larangan. Mencobai sesuatu yang benar, yang baik, yang harusnya dilakukan. Bagaimana penerapannya? Kita disebut mencobai Allah Tuhanmu. Begini saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang mencoba untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu benar. Tapi sebelum seperti Thomas lah, sebelum mencucukkan jari di lubang bekas paku di tangan Yesus, tidak mau percaya. Sebelum mengalami sendiri janji Tuhan itu, tidak mau percaya. Atau ada yang memanfaatkan firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan untuk memuaskan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, saya berpikir ini sedikit banyak ada kaitannya dengan orang-orang yang menganjurkan apa yang disebut dengan prosperity gospel, Injil kemakmuran. Kalau percaya Tuhan, pasti diberkati. Engkau kasih 1.000, Tuhan balikan 10.000. Kau kasih 10.000, Tuhan balikan 1 juta. Injil kemakmuran. Jadi oleh karena itu kita berlomba-lomba memberi kepada Tuhan, istilahnya, supaya Tuhan akan membalikkan lagi kepada kita dalam jumlah yang berlipat kali banyaknya. Ini sama dengan mencobai Tuhan. Jangan lakukan. Ini prinsip hidup yang kedua. Kita belajar firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, itu adalah kebenaran yang pasti akan terjadi. Ikutlah, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jalanilah dan terimalah kebenaran itu. Jangan ragu. Masih ada satu prinsip lagi yang ketiga. Si iblis menunjukkan kepadanya semua kekayaan yang ada di dunia ini. Dan dia katakan, aku akan berikan ini kepadamu. Kau tidak usah naik ke atas kayu salib, menderita yang luar biasa sampai mati di kayu salib, gak usah. Semua ini kuberikan kepadamu asal kau menyembah aku sekali saja. Tuhan Yesus kemudian menjadi marah, dia usir iblis. Tuhan katakan, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan dia satu-satunya yang kau sembah. Berbakti kepadanya.
Berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang benar, yang tempat kita sembah, tempat kita mengabdikan kehidupan kita. Ini adalah penyembahan yang disebut di dalam kitab Roma 12, ibadah yang sejati, memberikan hidupmu kepada Tuhan. 3 prinsip ini yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita selain manusia jasmani, kita juga manusia rohani. Yang kedua, hidup berdasarkan firman Tuhan, jangan mencobai dia. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, mengikut dia seumur hidup kita. May God bless you. Tuhan berkati saudara dengan renungan-renungan firman Tuhan ini. Kalau ada yang salah-salah dalam hidup kita, mari kita ikuti firman Tuhan, betulkan itu, minta Tuhan Yesus tolong supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. God bless you. God bless you.